Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil review artikel yang telah kami diskusikan berjudul Isolasi dan Aktivitas Antibakteri Pinostrobin dari Temu Kunci terhadap Fibrosarkoma mencit hasil induksi benzopiren. Di dalam kelompok 2 ada Adela Fitriana, Hana Trisna Andini, Nurhaliza Indah, Rahmawati Melasari, dan Regan Rafif. Empat pokok bahasan yang akan kita presentasikan, yang pertama ada tujuan, kemudian metode review, pembahasan dan hasil, serta kesimpulan. Tujuan dilakukan review artikel adalah untuk menganalisis berbagai metode yang dapat digunakan untuk ekstraksi, vaksinasi, isolasi, dan identifikasi senyawa pinostrobin. Metode yang sering digunakan atau yang sedang kami gunakan yaitu Systematic Literature Review, yang biasa disebut dengan SLR. Tahapan yang digunakan yang pertama ada Research Question and Search Process, kemudian yang kedua ada Screening, yang ketiga Quality Assessment. Yang pertama, Research Question and Search Process. Itu ada 4. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan senyawa pinostrobin murni dari bahan alam. Yang kedua, metode apa yang digunakan untuk melakukan ekstraksi dan isolasi pinostrobin. Yang ketiga, metode apa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa pinostrobin. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari jurnal acuan. Proses pencarian dilakukan dengan mengetikkan beberapa keyword seperti pinostrobin pada temu kunci, ekstraksi pinostrobin dari temu kunci, spektrofotometri UV vis, metode perkolasi, kromatografi, dan reaksi semprot pada sumber publikasi jurnal seperti journal.uii.ac.id, www.Science Direct, dan Google Scholar. Yang kedua, screening. Kriteria eksklusi yang digunakan adalah jurnal dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Kriteria inklusi yang digunakan adalah jurnal memuat informasi mengenai proses ekstraksi hingga identifikasi. Yang ketiga adalah quality assessment. Jurnal yang digunakan dalam pembuatan review artikel harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan. Adapun jurnal ilmiah yang digunakan dalam review ini adalah sebanyak 4 jurnal. Selanjutnya adalah pembahasan dan hasil. Proses yang pertama adalah ekstraksi. Ditimbang 1000 gram serbuk limpang temu kunci, lalu dilakukan perkolasi selama 1 hari atau 24 jam dengan pelarut N-heksan. Lalu dikentalkan perkolat menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya didiamkan hingga muncul kristal amorf. Proses yang kedua adalah isolasi. Diisolasi kristal yang telah terbentuk menggunakan kromatografi kolom. Lalu hasil kromatografi tersebut diuapkan menggunakan rotary evaporator. Lalu kristal disaring dan direkristalisasi kembali sebanyak 3 kali menggunakan metanol. Proses terakhir adalah identifikasi. Diuji kemurnian kristal menggunakan kromatografi lapis tipis dan sitometer. Hasil kemurnian kristal pinostrobin sebesar 94,38%. Lalu diidentifikasi menggunakan spektroskopi ultraviolet visual dengan melihat lambda maksimal dan pergeseran batu kromik. Dilanjutkan dengan spektroskopi infrared atau inframerah untuk menentukan gugus fungsi. Spektroskopi resonansi magnet inti untuk menentukan tipe dan jumlah unsur karbon dan H. Spektroskopi massa untuk menentukan massa molekul relatif dari pinostrobin. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah metode identifikasi yang digunakan beragam, sehingga apabila terdapat bias hasil, dapat dibandingkan dengan hasil metode lain. Selain itu, uji kemurnian dilakukan untuk melihat tingkat kemurnian, dan banyaknya metode uji membuat peneliti semakin yakin mengenai kemurnian dari senyawa pinostrobin. Kekurangannya adalah tidak terdapat proses vaksinasi, sedangkan tujuan dilakukan vaksinasi yaitu untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolaran. Namun, pada jurnal ini, proses vaksinasi diwakili oleh proses kristalisasi. Kesimpulan
kesimpulan yang didapatkan dari review artikel ini adalah senyawa pinostrobin dapat diekstraksi menggunakan metode perkolasi. Kemudian dilanjutkan dengan isolasi menggunakan kromatografi hingga didapatkan kristal pinostrobin. Kristal pinostrobin kemudian disaring dan direkristalisasi sebanyak 3 kali dan diuji kemurniannya menggunakan kromatografi labis tipis densimeter, dan diakhiri dengan identifikasi menggunakan spektroskopi ultraviolet, visible, infrared, resonansi magnet inti, dan massa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.